Yesus. Saya ucapkan selamat datang untuk hambanya Bapak Pendeta Yonas, jauh-jauh datang dari Australia. Terima kasih pelayanannya di rumah kami di JIG Malang. Kiranya pelayanannya dapat menjadikan kita benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita.
Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kenapa kami bodoh? Kadang kami fokus hanya dengan persoalan dan masalah kami. Kami lupa kalau kami punya Allah yang besar, kalau kami punya Tuhan yang begitu besar kuasanya. Bahkan bisa dikatakan masalah kamu kecil di hadapan Tuhanku. Saat persoalan demi persoalan yang datang, kami bersyukur Tuhan. Ini tahun baru, ini ibadah awal tahun kami. Jadi kami benar-benar bersyukur. Berbagai macam bentuk masalah yang datang menghantam kami, Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa selalu menggandeng tangan kami. Bahkan Engkau ada berjalan di depan kami. Engkau yang menyelesaikan persoalan kami. Kami percaya itu Tuhan. Kalau 2023 telah kami lewati, Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga tahu Bapa, 2024 ini, di awal tahun ini, bahkan di bulan-bulan berikutnya, kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah berkurang dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan. Kami tahu Bapa, ini tahun sulit, tapi kami tidak akan pernah takut. Berikan kami kasih yang lebih dari kemarin, agar kami mampu mengampuni mereka yang begitu mengasihi kami. Karena kami tahu Bapa, mereka yang mengasihi kami sesungguhnya bukan mereka, tapi mereka ada dalam kekuasaan yang lain. Kalau mereka tetap ada di jalan-Mu, kalau mereka ada tetap di rel-Mu, mereka tidak akan menyakiti kami. Mereka akan membalas kami dengan kasih seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Karena kasih-Mu kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang selanjutnya Bapa. Engkau periksa masing-masing hati kami. Kami mau senantiasa untuk bekerja, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, lingkupi kami, lingkupi kehidupan kami Tuhan, agar kami layak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami siap membuka ibadah kami. Haleluya. Amin.
Saya sudah keringetan tapi belum. Hanya padamu hatiku
Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan hari ini Tuhan. Kami tidak mengizinkan setiap kami yang hadir hari ini datang seperti datang. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang mengalami beban dalam nama Yesus Tuhan sudah angkat. Yang mengalami Amin. keraguan Tuhan berikan ketenangan dan kepastian hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Memberkati song leader, memberkati setiap kami semua. Biar kami boleh pulang dengan berbeda. Amin. Kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingat 31 tahun yang lalu, tatkala saya membuka gereja di Australia. Ya, pertama dari 3 orang. Ya, saya buka di Australia Barat sana. Ya. Saya memulai dari 1 student dan ibu-ibu 2 janda semua. Ya. Setelah itu kita tanya ibu janda, ada yang lain nggak yang tua-tua dikumpulkan? Ternyata banyak orang di situ yang ditinggalkan oleh yang tua-tua itu ditinggalkan oleh ini anak-anaknya. Anaknya sudah sukses berhasil keluar, kita kumpulkan. Ada yang di jalan kita panggil. Setelah itu dari pemerintah kita dipanggil, kamu mengumpulkan orang-orang ini. Ternyata kita dikasih uang sama pemerintah, puji Tuhan ya, untuk menjaga, melindungi mereka. Meskipun uangnya tidak cukup, bagaimana caranya supaya mereka membuat mereka senang orang tua. Akhirnya saya kembali ke dunia saya, tetap melayani Tuhan, karena kita melayani Tuhan di sana itu kebanyakan malam hari ya. Kalau terkadang kembali ke dunia saya, kembali dunia sparring. Ya. Saya ikut kickboxing hari itu. Saya selalu menang. Kenapa? Karena ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua yang selalu mendoakan dia. Saya tidak pernah kalah, main 98 kali tidak pernah kalah. Memenangkan orang TKO hanya cuma 3 kali, yang lain KO semua ya, karena berkat doanya mereka. Kita banyak memberi, tapi saya nggak mau diberi karena konyol semua kalau diberi ya. Kickboxing itu tinju bebas. Nah, setelah Tuhan. Nah, kita kembali ke jalan yang benar, nanti kita ceritakan lagi. Hari ini temanya yaitu kita kasih tema Yesus adalah jawaban. Yesus jawaban dalam persoalan kita. Yesus jawaban dalam masalah kita. Yesus dalam jawaban dalam masalah kepada anak-anak kita, cucu kita, menantu kita. Yesus adalah jawaban dalam perusahaan anak kita atau saudara-saudara kita. Yesus adalah jawaban dari semua orang. Nanti dari lagu-lagu tadi yang kita baca, mari kita buka dalam Alkitab kita mengalir aja ya. Ya nanti kalian yang baca, saya buka Alkitab ya. Matius 11 ayat yang ke-20. Marilah kepadaku, hai orang-orang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Matius 11 ya. Sudah? Ayat berapa? 20? Ya coba baca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih kepada Bapak, siapa nama? Pastor Wijaya. Pastor Wijaya ya, sudah mengundang saya. Salam kenal ini yang pertama kali ya. Haleluya. Di sini katakan dari pujian pertama tentang beban berat. Tentunya setiap orang mempunyai masalah ya dalam kehidupan kita. Nah, disuruh kasih Tuhan, kenapa saya katakan Yesus adalah jawaban? Tahun 2005 saya pensiun dari kickboxing. Tahun 2008, 2004 saya mendapatkan profesor teknologi. Diminta oleh perusahaan sebagai pendeta, juga saya sebagai pekerja. Karena apa? Ada anak-anak kecil-kecil itu saya kumpulkan semuanya, saya dari bapaknya anak-anak ya. Anak kandung saya ada 4, ya istri 1. Tapi anak yang itu ada 28 yang dari mahasiswa yang hamil, kita kumpulkan, jadi kita jadi bapaknya mereka ya. Nah di situ saya bekerja di suatu perusahaan ketimpa besi, saudara. Ketimpa besi
500 kilo itu perusahaan besar pintu ini ya. Itu 500 kilo itu membuat radiator untuk mining untuk perusahaan emas. 125 tahun tidak pernah jatuh. Teman saya langsung meninggal. Saya kena di itu di perut saya, terus ini kena konornya sini konor itu pojok ini di sini patah, perut hancur karena menimpa saya duluan. Yang ketimpa teman saya ketimpa nih bisa ya. Dia meninggal. Saya di sini hancur perut saya, saudara. Ini perut saya diganti sama perutnya orang bule. Ya, itu hancur dalam 4 jam itu sudah hancur, saudara. Itu jantungnya masih terus segini. Ternyata Tuhan punya rencana. Setelah 4 jam ada perempuan yang kecelakaan, itu didonorkan perutnya ke dalam perut saya. Jadi makan saya sekarang makanan bule. Ini mau makanan Indonesia, ya. Ini mau, tapi di sini nggak mau kadang-kadang. Selalu sakit perut. Nah, dulu saya makan, kalau saya coba minum air apa aja di Indonesia selalu sakit perut. Tapi ternyata sekarang air yang ini tidak sakit perut ya. Lebih beneran, lebih bagus daripada. Saya pakai yang Pleo juga sakit perut juga. Minta maaf yang punya perusahaan itu Coca-Cola ya, saya nggak minum itu ya. Nah, cuma dengan airnya aja. Nah, kasih Tuhan, waktu dibawa ke dokter itu di rumah sakit, semua suruh tanda tangan tentang diri saya ini. Ini orang ada 3 sampai 4 cara bisa mereka alami. Kenapa? Yang pertama, kalau kita operasi pakai percobaan. Karena waktu itu tahun 2004 tatkala saya menjadi profesor teknologi, pemerintah lamar saya untuk menjadi anggotanya PBB. Jadi saya menjadi crowd control bagian kriminal. Jadi saya orangnya PBB, pendeta, kepala sidang orangnya PBB. Nah, akhirnya dikumpulkan 36 negara dokter hebat-hebat semuanya. Dokter bilang umur saya cuma 4 bulan setengah. Waktu itu hari kecelakaan, ya, tanggal 5, ya, bulan 4, jam 6 sore. Nah, dokter katanya 4 bulan setengah. Ternyata saya sadar, saudara Tuhan, saya sadar itu bulan Oktober bulan Oktober tanggal 28. Bayangkan berapa bulan? Hampir 7 bulan sedikit ya. Coba hitung. April, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Nah, kasih Tuhan, itu berapa bulan? 7 bulan ya. Katanya dokter 4 bulan setengah. Tapi saya 7 bulan masih hidup. Waktu saya bangun dan bangkit itu, saya tanya tanggal berapa? 28 Oktober. Waktu kecelakaan April saya bangun. Jam berapa? Jam 6 tanggal berapa? Saya ditanya, masih ingat tanggal sampai tanggal 5, saudara. Nah, dokternya orang Israel sampai terkejut, heran. Apa yang kamu temukan? Saudara, saya kasih tahu. Saudara ini adalah orang saya ketemui di sana itu seperti orang-orang yang seperti bapak, ibu, oma, bapak, encing ya, semuanya ini di surga banyak, saudara. Waktu pertama Tuhan Yesus bawa saya ke neraka, saya melihat ada murid-murid saya masuk neraka. Ya, saya guru besar di situ. Nah, saya lihat ada penatua-penatua gereja masuk neraka, pemuda-pemuda banyak neraka. Ya, terus habis itu ada juga guru-guru saya juga masuk neraka. Waktu saya dibawa ke surga, ternyata di surga banyak itu pembunuhnya orang-orang tua. Ya, kalian adalah penghuni di surga. Amin. Di sana ada emas semuanya banyak, saya lihat sukacita semua. Ya, semua sukacita di surga, saudara. Nah, surga, makanya kalau zaman sekarang ini anak muda jarang beli namanya Jawa Pos, koran, Jawa Pos ya. Kalau sila di Australia itu jarang sekali. Yang saya lihat itu orang-orang tua selalu beli Jawa Pos, bukan Jawa bahasa namanya Western Australia Post, pokoknya surat-surat kabar buka, ada yang tulisannya Chinese ya, itu ada juga kan ya, dibacain semua. Saya tanya, Incin, ada apa? Iya, saya lihat, wah, ada teman saya sudah tua umurnya meninggal, puji Tuhan, dia bilang gitu. Tatkala lihat umurnya sama giliran saya kapan, dia bilang gitu. Saya terus kalau lihat di bawahnya lagi mulai resah. Kenapa? Mulai ketakutan. Saya bilang jangan takut, sebenarnya. Saya kasih ayat, marilah kepadaku hai orang-orang yang lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, setelah di surga
You sudah dipersiapkan, you sudah ready, you adalah orang pemilik surga. Nah, saudara zaman sekarang ini banyak bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap, banyak pendeta-pendeta bingung, orang-orang muda bingung, semuanya bingung. Nah, tatkala ada kecelakaan seperti kanjuran ya, kecelakaan tsunami, semua orang bingung. Tapi ingat, sampai sekarang kalian adalah penghuni surga dan tempat ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya kasih ilustrasi. Ada pembangunan jembatan antara neraka dan surga. Tatkala ditanya sama ini, Bapak Ayub, orang neraka, ini orang insinyur ya. Enak di surga ya? Enak sekali. Dia bilang gitu. Oh, kita enak, senang. Oh, saya kepingin ke sana. Boleh nggak kita ke sana? Oh, boleh. Mari. Gimana caranya? Kita bikin jembatan. Saya bangun 50%, kamu 50% ya? Dia bilang gitu. Terus, oke. Hari pertama yang dari neraka semangat sekali ingin masuk surga ya. Karena panas, disiksa terus ya. Hari yang kedua, hari yang ketiga, sudah hari yang keempat, hari yang kelima, kita sudah mulai mendekati 50%. Kapan Bapak Ayub mau bangun? Dia bilang gitu. Hari yang keenam sudah 50%. Bapak Ayub, kapan mau bangun kita di sini? Nah, Bapak Ayub jawabannya apa? Gimana kita mau bangun jembatan? Yang di sini ada encim-encim semua sama engkau semua, orang-orang tua semua. Arsitekturnya, pengusahanya, artisnya semua di neraka semua. Iya. Semuanya di neraka, yang pengusaha-pengusahanya di neraka semua. Ya orang-orang yang pensiun semua di neraka. Yang yang di surga, dia bilang gitu. Yang di neraka gimana? Akhirnya dia menyerah, memang tempat kamu di situ. Kita kembali ke jalan yang benar. Nah, saudara sekalian, jangan takut apa yang engkau hadapi sekarang. Karena kenapa? Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kalian. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius, yang dahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian menjadi dahulu. Saya tanya kepada Tuhan, itu ada tadi saya catat di mana ya? Matius berapa tadi? 13 ya. Mari kita buka. Ya, Matius 19 ayat 30. Mari. Yang dahulu, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudara-saudara, saya tanya bertahun-tahun saya mengembalakan 31 tanya-tanya. Saya tanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ayat ini? Ternyata Roh Kudus memberitahu kepada saya. Harusnya yang dahulu. Ya, saya sebagai senior pastor di situ, kita ada senior pastor, saya ketua gembala sidang. Ada di situ di bawah saya 42 pastor ya. Umurnya ada yang 80, ada yang 70, 80, 90. Saya 50 ke atas ya. Yang lainnya umurnya di atas saya semuanya, tapi Tuhan kasih kepercayaan saya menjadi ketua gembala sidang karena yang merintis saya. Nah, saya kasih tahu, saya ajak mereka berkumpul. Dari 3 orang sekarang kita sekali ibadah, di bahasa Inggris 17.500 kursi penuh. Saya tidak pernah mengambil persembahan perpuluhan dari gereja. Ya, semua kita berikan kepada yayasan untuk membantu orang-orang yang ada di dalam situ semua. Anak kecil sama nenek-nenek semua cim-cim kita kumpulkan untuk menjadi pendoa di gereja kami. Nah, saudara Tuhan, ternyata begini. Setelah saya mengembalakan lama, sekarang anak saya yang menjadi gembala sidang. Kita menyupport anak-anak. Jadi saya sekarang keliling-keliling sama ayah saya keliling-keliling dunia. Nah, di situ firman Tuhan mau yang dahulu menjadi kemudian. Yang dahulu ini kalau kita ada anak yang muda, mari kita doakan. Orang-orang tua di sana, kenapa gereja kami sukses dan berhasil? Orang-orang tua saya kumpulkan, mari kita dukung di dalam doa. Dukung di dalam doa. Kita dukung. Jadi anak-anak muda yang maju itu kita dukung supaya urapan Tuhan turun mengurapi dia. Amin. Ya. Jangan sampai yang sudah tua iri kepada yang muda. Kalau iri yang muda, kalian langsung jeblok masuk neraka. Seperti tadi. Karena kenapa? Tuhan mau kita ini semakin umur, semakin kita mendekati Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Tatkala kita sudah umur tua, bukan berarti kita tidak berguna. Kalian adalah emas-emas di surga. Apapun yang Tuhan berikan kepada
masalah yang diberikan kepada saudara, saudara ini adalah emas. Kakek, nenek, oma, opa, encing, engkau, kalian adalah emasnya Tuhan. Sampai sekarang kalian ada di tempat ini karena kan adalah emasnya Tuhan. Emas itu kalau dicampur sama lumpur, diaduk-aduk, kalian akan tetap emas, kelihatan emasnya. Kalianlah penghuni-penghuninya. Karena saya sudah melihat di surga itu ada orang-orang tua-tua di sana. Mau dicampur minta maaf sama kotoran pun tetap emas. Maka dari itu bertahanlah di persekutuan ini, karena kalian adalah penghuni surga. Ya, saya juga mau menjadi penghuni surga. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kita penuh dengan silih berganti dengan masalah semuanya. Saya ditanya kepada ibu-ibu datang kepada saya kan dokter farmasi juga, jadi saya ini apa namanya, dulu pernah punya apotek tapi sudah tidak jual. Nah, banyak konsultasi sama dokter, obat-obat dari dokter itu semua saya tahu karena dokter kasih internet yang bikin obat saya. Anjing-anjing datang kepada saya, Prof, ini kaki saya karena ini selalu lindu-lindu terus, bilang gitu. Anjing mau berapa? 76. Oke. Iya. Mendatangkan masalahnya supaya masalahnya cepat selesai hari ini. Saya tanya sama saya, begitu, oke, baik, saya layani dengan baik karena setiap orang yang datang kepada kita itu pertama mereka ingin dimengerti ya, yang kedua ingin diterima ya, yang ketiga orang yang datang kepada kita mereka yang pertama ingin dimengerti, ingin diterima, setelah itu ingin didengarkan ya, setelah ingin didengarkan ada lagi, ini perlu kita perhatikan. Ingin didengarkan, ingin dipahami juga boleh, ya, ingin diterima ya, dan itu harus kita terima sama Tuhan. Kita terima dengan baik. Ya, saya terakhir dia ngomong banyak semuanya dikeluhan juga ngomong. Ya, oke, mari kita berdoa. Saya bilang gitu. Nah, datang lagi besoknya. Dia sedang padahal saya nggak ngomong apa-apa. Mari kita berdoa. Oke, saya sakitnya sama ya seperti kemarin. Oke. Waktu kemarin habis doa ini sembuh, kembali lagi. Kalau gitu yang kiri gimana? Yang kiri nggak apa-apa. Oh, yang kiri umur 76 juga kan? Iya, mari kita berdoa sembuh. Cuma ngomong begitu aja. Ya. Sedang, saudara. Karena apa? Kadang-kadang orang yang datang itu perlu kita hargai juga. Kita kasih penghargaan, kita kasih pujian perlu. Iya. Kembali lagi. Nah, saudara Tuhan, terkadang kita diperlukan kesabaran. Saya yakin Pak Wijaya dikasih kesabaran untuk mengumpulkan orang-orang seperti ini karena punya kasih. Hanya orang yang punya kasih yang bisa melakukan kepada encim-encim dan engkong ya, oma-oma, opa ya. Karena kenapa? Banyak di Australia itu anak yang dititipkan di panti jompo, tapi mereka lebih suka tinggal sama saya. Ya, kita katanya sudah sama karunia ya, dikumpulkan sampai ada namanya Opa Peng ya, Opa Peng situ. Saya ketemukan di jalan. Apa yang terjadi? Saya rawat semuanya, saya rawat. Ternyata anaknya dia tidak punya anak. Waktu umur tuanya sampai tanahnya di Bandung itu berapa hektar-hektar dikasih sama saya. Ayo kamu ikut sama saya. Kenapa? Saya terkejut. Setelah kita urus semuanya, saya tidak mengharapkan apa-apa karena di jalan sudah tidak apa-apa. Saya ambil, saya kumpulkan. Karena apa? Saya menerapkan firman Tuhan. Ya. Tatkala itu apa yang terjadi? Semuanya rumahnya 2 dikasihkan sama saya. Tanahnya di Bandung sama saya semuanya. Ayo ikut pergi ke pengadilan di sana ya. Kalau di sini apa ya? Kalau di Australia kita ke notaris, habis itu ke pengadilan. Iya, di bawah gitu. Bukan cuma notaris saja, tapi ke pengadilan di sana. Karena itu dia nggak punya anak. Ternyata cicitnya juga yang di Bandung itu meninggal semua nggak punya anak. Ya, puji Tuhan. Jadi kita nggak pernah memikirkan apa-apa. Kalau kita punya kasih pasti bisa memberi pertolongan. Contohnya, tatkala kita ketemu di Alkitab firman Tuhan janda Sarfat tatkala melihat Nabi hambanya
Elia datang kepadanya, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Janda Sarfat ini seorang orang tua tidak punya apa-apa. Habis kasih makan Nabi Elia, habis itu dia tidak tahu. Ada orang yang katakan besok meninggal, nggak mungkin sehari meninggal ya. Tapi habis itu besok dimakan dia nggak tahu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lakukan mujizat yang Tuhan orang lain tidak tidak pernah pikirkan. Hutang-hutangnya pun dilunasi. Terkadang kita merasa give up, saudara-saudara. Tatkala kita ketemu firman Tuhan mengatakan di kolam Bethesda ada orang yang sakit, si lumpuh. Biasanya kalau melihat ada air yang menyembur ke atas itu, yang mendahului orang yang pertama sembuh. Tapi si lumpuh bagaimana? Pertama keluarganya membawa dia ke kolam Bethesda. Lama-lama keluarganya give up, meninggalkan dia, ditinggal di situ. Tidak ada orang, semuanya tinggalkan. Orang yang terdekat, cucunya, anaknya yang pernah dikasih perusahaan, semuanya meninggalkan dia. Tidak ada orang yang peduli di kolam Bethesda si lumpuh itu. Tapi ingat, tatkala dia mulai give up, ketemu dengan Tuhan Yesus datang sendirian, Tuhan bisa datang kepadanya. Ya, dengan caranya Tuhan sendiri. Jangan takut, kalau engkau mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa. Si lumpuh tatkala ditanya kepada Yesus, apa yang aku lakukan kepadaku? Tuhan, tatkala airnya itu menyembur ke atas, tidak ada orang yang membawa ke sana. Tatkala aku berjalan ke sana, mau berjalan ke sana, orang lain mendahuluinya. Jadi tidak ada kesembuhan lagi buat saya. Tapi Yesus datang menemui dia. Hari itu juga dia dapat disembuhkan. Dia bebas dari si lumpuh. Karena apa? Dia dekat kepada Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu dapat kapan saja. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku. Ya, kalau kita berseru kepadanya, masalah, persoalan bisa datang 24 jam. Kapan saja boleh datang. Tatkala kita senang, tatkala kita susah, tatkala kita diperhatiin anak, tatkala ditinggalkan anak, tatkala kita mungkin di luar kota, atau tatkala kita di shopping center, atau tatkala kita di penginapan luar kota atau di airport, kapan saja masalah ada. Tapi ingat, pertolongan Tuhan 24 jam dapat diberikan kepada saudara. Yesus datang kapan saja dengan maunya Yesus. Tatkala saya ngambil doktor farmasi tahun 2015 ya, ada doktor sekuler saya, beberapa ya, doktor sekuler ada 5 aja, sama teologinya ada 4, jadi 9 dokter ya. Nah itu tatkala saya ngambil dokter farmasi, itu kita bayar itu setiap 3 bulan itu ke bank. Saya punya anak, punya mobil, punya rumah, ya, dituntut. Kalau kita punya harta itu dituntut, saudara. Bensinnya, bannya ganti, servisnya ganti, rejol apa namanya? Registration ya, itu apa namanya? Pajaknya harus tutup, asuransinya tutup semuanya. Jadi anak 4, terus habis itu anak kecil-kecil dan yang lainnya, yang anak angkat, anak adopsi banyak. Ya. Di situ saya ambil dokter itu bayarnya setiap 3 bulan ke bank, saudara. Ini mukjizat yang Tuhan lakukan kepada saya. Sampai sekarang detik ini saya percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan bisa melakukan yang profesor tidak lakukan. Saya ada 5 profesor, 9 dokter ya. Nah, setelah Tuhan itu sampai sekarang saya percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh semua profesor. Saya mau bayar uang ke banknya itu terlambat 2 minggu. Sekretaris bank katakan di trader itu, you sudah bayar 2 minggu yang lalu. Kurang, oh terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Tapi masih tanya hati-hati, siapa yang bayar? Saya tanya jemaat kita, kenapa saya ambil pelajaran sekuler itu banyak, karena jemaat kami ada 200 bangsa di sana ya. Jadi kalau jemaat sekolah ada engineering, saya ambil engineering, teknologi ambil teknologi, manajemen ambil manajemen, farmasi ambil farmasi ya. Saya ambil semuanya, saya dokter semuanya itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa? Supaya kita ngomong bisa matching. Pendeta harus pintar. Ya. Jangan nanti cuma pengusaha aja yang pintar. Jadi pendeta harus pintar. Karena zaman sekarang ini banyak yang saya lihat panggilannya pengusaha menjadi hamba Tuhan bagus, tapi yang kebaliknya itu sekarang. Dahulu menjadi kemudian. Pendeta sekarang menjadi pengusaha. Akhirnya
pelayan dilupakan. Jadi terbalik, dunia terbalik. Nah, saudara Tuhan, akhirnya saya belajar untuk mengimbangi mereka. Nah, itu terlambat 2 minggu. Saya tanya kepada teman saya, jemaat itu, kamu bayar saya? Enggak. Kenapa? Ada, katanya saya sudah bayar. Habis 3 bulan lagi saya tanya, saya terlambat lagi. Di situ 10 hari. Saya terlambat 10 hari. 10 hari yang lalu ya sudah bayar. Dia bilang gitu. Saya pulang lagi. Terima kasih Tuhan. Saya tanya, Ma, saya ada anak kembar gak? Kok belum pernah tahu saya anak kembar? Gak ada. Dia bilang cuma 1 aja anak saya. Saya punya anak 4, kamu nomor 4, yang lain 3 digit kamu, dia bilang gitu. Nah sudah, saya pulang 3 bulan lagi saya terlambat lagi, saudara-saudara. Ya, terlambat lagi 1 minggu. Ya, karena bayarannya kita hitung itu semuanya 1 minggu yang lalu sudah bayar katanya. Saya mulai berpikir siapa yang bayar ini ya. Terus yang keempat, ini yang 3 bulan lagi kan setiap bulan harus bayar. Saya terlambat 3 hari. Akhirnya treasurernya bilang begini, Prof, mungkin kamu saatnya harus pergi ke mental hospital. Kenapa? Kamu punya istri 1, anak 4, habis itu anak kecil-kecil banyak, ngurus gereja, banyak ngajar di mana. Jangan-jangan kamu sudah mulai gini katanya. Waduh, gimana sebenarnya kan? Kita gembala sidangnya dibilang harus pergi ke mental hospital. Rasanya bagaimana sebenarnya? Tapi Roh Kudus ingatkan, cool down. Jadi saya harus diam. Oke deh. Nanti saya akan bayar 3 bulan kemudian saya bayar tepat waktu. Saya bilang gitu. Pokoknya saya usahakan tepat waktu. Nah 3 bulan kemudian saya bayar ke situ saudara Tuhan. Apa yang terjadi? Bank itu buka 8.30, saya kembali ke sana 9.30, 1 jam. Dia bilang, iya benar-benar gila, dia bilang. Harusnya itu pergi harusnya tinggal di mental hospital. Baru 1 jam yang lalu kamu kesini, yuk kesini. Sekarang kamu datang lagi. Tunjukkan foto dan ada. Waktu tunjukkan apa yang terjadi sih. Hanya cuma uangnya. Yonasnya tidak ada. Beri kemuliaan Tuhan. Mulai dari situ gereja kami berkembang 400%. Kenapa? Dilaporkan di TV. Iya. Ada Prof Yonas pastor di gereja, dari gereja ini dilaporkan begitu, masuk di news semuanya. Yang menyerupai ternyata bukan dia. Tuhan bisa melakukan sesuatu buat dia. Menjadi kesaksian. Banyak orang yang datang ingin salaman sama saya tuh ya. Padahal cuma salaman saja. Gereja Tuhan mengembangkan gereja begitu. Saudara yang kasih, kalau kita berserah total kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan dengan cara Tuhan. Kalau sekarang kita punya masalah, persoalan, ya, firman Tuhan berkata kalau engkau punya masalah, masalah itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Umur panjang, umur lanjut, semuanya Tuhan punya rencana, itu adalah bonus dari kita. Jangan takut. Sampai rambut kita putih pun Tuhan memelihara, firman Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Rambut saya sisir terus ini. Sebetulnya ini sudah 98% putih. Ya, gitu. Karena kita keturunan, saya campuran. Ya, opa saya orang Turki, oma Manado dari papa saya, mama saya dari Mongolia. Tapi waktu itu mendarat ke Indonesia itu di Manado akhirnya menjadi margawatun. Itu yang dari mama, oma, opa. Gitu. Tapi orang lihat katanya saya orang Jawa, bagus, puji Tuhan ya. Untung opa ganti marga. Harusnya marganya opa itu Kurdistan. Kurdis akhirnya diganti karena dia percaya kepada Yesus, ganti Kurnadi, puji Tuhan. Nah, saudara Tuhan, apapun masalah kita dalam kehidupan kita, ingat Tuhan tetap memelihara kita. Kalau Tuhan berikan masalah kepada kita sampai umur ini, artinya Tuhan tetap menggendong saudara. Dia akan memelihara dengan cara Tuhan. Bersyukur dengan adanya Pak Wijaya. Pak Wijaya dipanggil Tuhan untuk mengasihi saudara. Karena kenapa? Dia orang punya kasih. Banyak orang di jalan-jalan kasihan, gak bisa memberi. Tapi kalau orang memberi pasti punya kasih, bisa memberi seperti janda sarbat. Haleluya, luar biasa.
Bagaimana dalam kehidupan kita hari ini? Jangan takut apa yang engkau alami. Karena apa? Tuhan tetap akan menggendong saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Wijaya dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat saya hari ini. Saya sepertinya tidak tahu. Ya, saya harus khotbah di sini. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang apa yang menjadi pertanyaan buat saudara? Ingat, semua adalah jawabannya ada di Yesus. Karena kenapa? Yesus yang menyelamatkan. Yesus itu dari surga. Tatkala saya kecelakaan, saya kembali lagi, itu dokter katanya 4,5 bulan. Ternyata saya 7 bulan di situ. Waktu saya kembali, saya pikir cuma beberapa detik, bukan menit, detik, cepat sekali saudara. Padahal itu 7 bulan seperti beberapa detik saudara. Saya ketemukan di Alkitab Raja Lut berkata bagaimana 1000 tahun, ya, 1000 tahunnya kita, 1 harinya di sana. Jadi itu berapa detik aja, beberapa detik ternyata saya sudah kembali. Tapi di sana sukacita. Hari ini saya tantang saudara di tempat ini lebih setia dalam persekutuan gereja ini. Karena kenapa? Saudara adalah emas-emasnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang perlu bantu doa di sini? Ya. Iya, baik ya. Bagaimana mau maju ke depan atau gimana? Silakan. Ya, baik. Kasih setiamu yang kurasakan ada. Mari Ibu Gembala. Yesus jawaban buat kita semuanya. Yesus jawaban buat semua orang yang ada di dunia ini. Karena dia dari surga. Dia datang ke bumi, dia mati di bumi. Dan dia bangkit. Dan dia akan kembali menjemput kita. Apapun yang menjadi persoalan saudara hari ini, mari katakan kepada Yesus. Yesus punya mujizat. Yesus dapat menolong dalam kehidupan
kehidupan saudara. Sediakan bagi Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Yes, Lord. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain pujian Ayo, siapa yang mau kita dukung dalam doa? Mari maju ke depan. yang mau didoakan silakan maju ke depan. Minggu depan Pastor Yonas akan pulang ke Australia. Jadi sekarang mari maju ke depan. Mari Pastor Wijaya, Ibu di sini kita bergandengan tangan, kita doain sama-sama. Mari yang jemaat Tuhan yang lain tolong angkat tangan. Ya, doakan semuanya. Bapa surgawi, kami kepada hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau menopang, mendukung di dalam doa buat umat Encim. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Amin dalam nama Yesus. Nyatakan pembelaan. Apa yang menjadi masalah Engkau sangat mengasihi mereka. Amin. Hari ini Tuhan adakan mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan, pembebasan. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita doa sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan saudara kami. Apa yang menjadi masalahnya? Dalam tangan kuasa Jamah dia. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan Tuhan mengurapi memberkatinya Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Sehingga apapun setiap masalah yang menaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan Tuhan. yang merupakan Tuhan Kami Yesus. percaya memberkati. Alir dan kesembuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus yang maha Kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja. Pengurapan Tuhan berlimpah buat setiap damai, sukacita pengharapan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Jauhkan dari segala firasat penyakit mara bahaya apapun Tuhan. Lepaskan dari kuasa kegelapan nama Yesus. dalam nama Yesus alirkan dengan organ yang baru tubuh lubang dalam kuasa dalam nama Yesus. Jamah dia Dalam nama Yesus, keluarganya Tuhan, Kau gerakkan setiap hatinya, pikirannya Tuhan, agar mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja buat ibu ini Tuhan, supaya menerima dan dapat diterima dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus berkuasa mengurapi, memberkati, sehingga apapun setiap masalahnya Tuhan berikan jalan keluar. Damai sejahtera sukacita pengharapan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi saudara kami dalam nama Yesus. Setiap pergumulannya, masalahnya taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan campurkan urapan kuasa Tuhan hidupnya
berkarya dalam setiap masalah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja berbulan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pengurapan kuasa otoritas atas hidupnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati anak itu menjadi anak yang pandai, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang Tuhan percayakan dalam setiap langkahnya hidupnya dalam tangan kuasa Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati dan Dan kasih-Mu kebangkitan itu menyatakan dalam anak yang kebangkitan taat dalam nama Yesus berkati di mana dia berada. kebangkitan yang sempurna akan menyempurnakan tubuh ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja, nyatakan kuasa-Mu. Oh Tuhan, ampuni keluarga orang tuanya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Kalau atas penyakit, kalau satu penyakit yang dari iblis, hari ini kami cabut dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kalau ikatan-ikatan yang mengikat kamu cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ikatan-ikatan yang mengikat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkan kuasa dari kuasa mengurapi memberkati hidupnya. Kuasa Tuhan Zaman dia, zaman dia, zaman dia. tangan-tangannya dikerjakan dalam kami serahkan kuasa Tuhan. Roh Kudus campurkan, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus berikan tujuan setiap langkah apapun yang terjadi Tuhan. Setiap hidupnya Tuhan, akhirnya Tuhan semakin luar biasa. Katakan kepada Tuhan. Dia kami tahu. Ya siapa? Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Yonas. Pada saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Bu Bari untuk doa syafaat. Terima kasih. Maha besar Bapa kami yang berada di dalam surga, Amin. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Malam ini hati kami limpah syukur Bapa dan Amin. terima kasih Tuhan dalam nama Engkau Yesus. sudah berkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun dengan kerinduan kami bersama Tuhan, dengan rendah hati, kiranya firman-Mu tetap Engkau tanamkan dalam roh hati Amin. kami pribadi Amin. dan pribadi. Supaya firman-Mu Tuhan selalu memberi pengertian kami, memahami, bahkan hanya Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa pada alam sia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu selalu Engkau nyatakan, mujizat-Mu Engkau nyatakan. Yang sakit Mu beri kesembuhan. Amin. Yang hari-hari ini mengalami lemah, masalah pun Tuhan Yesus yang akan buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, di mana dia berada, memberkati pelayanannya, keluarganya, Amin. bahkan di mana dia berada supaya dia menjadi terang, menjadi berkat, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Bapa, nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus juga memberkati anak kami yang mana Pak Wijaya sekalian maupun putri-putrinya, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Bahkan tiap-tiap Tuhan dia membuka rumah untuk beribadah untuk kaum manusia ini. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga ini dan putri-putrinya yang ada, sehingga keluarga ini Tuhan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan ini Tuhan.
kasih. Kalau Tuhan Yesus berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kami juga menyatukan hati kami Bapa. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, kota besar, kota kecil, pegunungan pun. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menjamah hamba-hamba, memberkati dia satu persatu, supaya pelayanan hamba-hambamu di mana-mana tempat Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, supaya namamu tetap dipuji dan dimuliakan. Kalau Tuhan Yesus sudah menggerakkan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, kami malam ini menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk negara bangsa kami, mulai dari Pak Presiden, wakilnya, menteri-menteri yang ada, pejabat yang tertinggi sampai terendah, terutama pejabat-pejabat yang sudah kepilih. Oh Tuhan, misalkan di kota Malang kami tinggal ini, mulai bupati sampai wali kota, bahkan wakilnya. Kau memberkati Tuhan pejabat-pejabat yang memegang roda pemerintahan ini. Tuhan Yesus juga menyatukan dengan bagian TNI Polri yang ada, yang masih di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di kepolisian pun Kau satukan Tuhan. Sebab negara bangsa kami hari-hari ini Tuhan, banyak kekacauan di mana-mana tempat. Tuhan Yesus menyatukan tugas mereka untuk membasmi negara bangsa kami ini, supaya di mana-mana tempat Tuhan, negara kami mengalami pemulihan. Kami percaya Bapa, sangat percaya kalau Engkau memulihkan negara bangsa kami, memberi keamanan, ketentraman, sehingga anak-anak-Mu semua Tuhan beribadah lagi bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah anak-anak-Mu yang datang penuh dengan kelemahan ini, namun kami bersyukur dan terima kasih. Sekalipun kami datang keadaan lemah, namun Tuhan Yesus masih mau menerima kami seadanya. Maka sebab itu Tuhan, atas kebaikan yang begitu besar yang kami rasakan, kami tidak bisa membalas apa-apa Bapa. Namun dengan kerinduan kami, selagi Tuhan Yesus masih memberi kami umur panjang, memberkati kesehatan kami, sisa hidup kami Bapa, sisa hidup kami mau kami pakai tetap taat maupun setia kepada Engkau. Sebab ada Allah lain Tuhan yang kami sembah, hanya Tuhan Yesus sesembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kurang sempurna ini. Sekiranya Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Tante Marta untuk doa persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan Bapa yang sangat baik. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk memberi persembahan yang asalnya daripadamu. Kiranya ketika persembahan ini terkumpul, kiranya Kau berkati agar berguna bagi pelayanan kami di tempat CIG sini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Puji syukur hanya
mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, Pak Matius. Puji Tuhan, terima kasih Mr. Jonas dan kalian. Ini mengenai pendaftaran ya, ini kan beberapa bulan lalu memang saya ada kendala yang terutama kesehatan. Jadi kan mungkin Bapak Ibu bisa tahu ya, beberapa bulan itu selalu kadang-kadang Pak Awi yang mendaftarkan. Kadang-kadang saya lupa atau mungkin ketiduran atau saya gitu. Jadi beberapa hari lalu saya sudah bilang Pak Awi, tolong pada pendaftaran saya serahkan ke Pak Awi, kalau bisa mungkin dibantukan teman-teman Bapak Ibu memang ada mau punya minat boleh nanti telepon ke Pak Awi supaya bisa mendaftarkan sesuai yang apa yang kita kerjakan. Nah ini memang kendala kesehatan saya beberapa saat ini, saya selalu kurang begitu fit. Kadang-kadang nanti lupa ada yang daftar belum dimasukkan. Jadi saya lebih baik saya akan ke Pak Awi, kalau Pak Awi mungkin bisa bantukan Bapak Ibu boleh capek ke Pak Awi ya. Itu saja. Nah, sebelumnya juga saya minta maaf kalau dalam beberapa tahun lalu mungkin ada kesalahan ya, saya sekali lagi minta maaf. Juga lupa mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya tahun baru ini boleh merubah apa yang Tuhan telah pakai ya, terutama dari diri saya sendiri. Mungkin Tuhan lebih mau pakai saya lebih. Ya, memang saya selalu mengharap ya sesuai kapasitas saya ya. Saya kan sudah umur jadi nggak bisa ya semampu saya lah, maksud saya nggak bisa harus memaksa diri. Jadi maaf mungkin selama ini kalau ada kesalahan mungkin dalam pendaftaran atau pengumuman ada keliruan ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, mengenai nanti pengumuman selanjutnya Pak Abi yang mengumumkan, bukan saya lagi. Jadi saya dialog seperti Bilun yang lain-lain jangan selalu telepon saya terus. Saya jadi bingung, selalu mengganggu ya. Jadi saya sudah langsung ke Pak Abi aja. Ini bukan ranah saya sekarang. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Oke, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Matius telah mendukung pelayanan kami. Ya, tapi tetap percaya Tuhan akan berikan satu jalan untuk apa yang perlu saya berikan untuk melayani. Itu pasti, pribadi lepas pribadi. Firman hari ini pun sangat memuatkan kita semua. Pasti setiap kehidupan pasti ada masalah. Tadi kesaksiannya ini tak panggil pastor, tak tambah koko ya, soalnya rodok muda ya. Pastor koko, ref ya, profesor sudah. Ini luar biasa pakai Tuhan. Dari kesaksiannya, bila perlu kita bisa membayangkan hubungan itu dengan Tuhan itu luar biasa sudah. Kalau usah bayar, Tuhan langsung bayar no. Ini tidak ada kejadian seperti itu. Ya, vonis dokter mungkin meninggal malah dibawa ngelencer nang atas. Mungkin ada yang mau diajak ngelencer, bisa angkat tangan. Ya, ini kesaksian sangat luar biasa. Sekali lagi saya juga akan berikan pengumuman. Saya ada kerinduan, ayo kita kembali seperti awal-awal pelayanan GIG. Sudah, masalah pasti ada jalan keluar. Seperti hari ini dikuatkan juga bahwa masalah setiap pribadi lepas pribadi tidak akan melebihi kemampuanmu. Sudah, itu titik, sudah. Tidak ada komanya, sudah, itu dari Tuhan. Jadi sekali lagi di usia yang kita ini sudah dianggap kita ini emas semua. Tadi sudah dijelaskan kita emas, kita rindunya apa? Sudah ketemu di surga. Itu aja poinnya. Jadi tidak usah mikirno yang tidak usah mikirno hal-hal yang membuat rancuh, membuat kisruh, atau mungkin membuat masalah yang dari ucapan, perkataan, bahkan perbuatan itu dibuang semua. Ya, hari ini firman-Nya menegur kita untuk membuang semua masalah. Maaf pastor, saya tidak ada tema ya pastor ya. Saya tidak memberi tema, tapi Tuhan Yesus itu baik.
Ya, bukan kita lepas dari masalah, bukan. Saya pun ada masalah. Saya yakin lepas pribadi ada masalah. Walaupun pastor, profesor, ini pun juga pasti ada masalah. Ya itu, tapi ini kita diteguhkan sudah selesai. Nah, Yesus jawabannya. Berarti kita sudah selesai. Saya tidak mau ada ruwet-ruwet lagi. Ya, apalagi sampai ini tadi curhatnya Pak Matius, masalah daftar ya ruwet ya, masa ampun ya. Wes sekarang saya udah taruh ruwet-ruwet ini mic ini atos ini. Tapi enggak apa-apa. Jadi wes saya rindu seperti yang dulu ya. Wes enggak ada penonjolan diri, enggak ada yang merasa dibutuhkan, enggak ada merasa yang paling hebat, enggak ada yang merasa paling ini, enggak sama aku ruwet, enggak ada. Enggak ada Yesus itu loh kamu ruwet. Itu nomor satu ya. Jadi saya rindu seperti dahulu ya. Saya rindu walaupun katakanlah ke wisata, ke ini yang jadi satu kenangan yang nggak kelupakan, nang kebun pring ya kan, hutan pring di Wajah. Ingat ya, kita bisa berbondong-bondong rame-rame kayak aku, kayak guru TK ya. Sudah, saya rindu seperti itu dan sudah buang keruwetan. Dan saya yakin sekali lagi kalau ada yang ruwet, semua pendeta Maria, pendeta Yonas pun sama. Kita hanya bisa angkat tangan, berserah sama Tuhan. Iblis akan dimusnahkan, segala pikiran jelek akan dibuang, dan segala kemauan yang tidak sekehendak dengan Tuhan akan dilenyapkan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Untuk
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menjadi penyemangat pribadi lepas pribadi, yang menjadi kekuatan pribadi lepas pribadi. Yakinilah bahwa firman-Nya sungguh luar biasa. Kita tidak akan terbelenggu oleh masalah. Percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas pribadi lepas pribadi, atas masalah yang telah ada di pribadi lepas pribadi. Tuhan, khusus hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat pendeta, Profesor Yonas. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Di dalam pengembalaannya Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, saya juga khusus berdoa Tuhan buat kehidupannya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat pendeta Maria Tuhan. Engkau juga pakai Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, terkhusus buat keluarga ini Tuhan, Engkau akan berikan suatu kebahagiaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi terima kasih buat pastor atas pelayanannya, buat berkatnya juga. Saya minta tolong untuk doa makan. Siapa tugas? Minta tolong Bu Juniati. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat jasmani ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sucikan sehingga berguna bagi kesehatan kami. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyediakan, Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati juga Pak Wijaya yang sudah memberikan tempat buat kami bisa beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam segala usaha pekerjaannya, berkati juga di dalam pelayanannya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ya, kita kena semua ya. Oke. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ketutupan semua. Oh iya, udah kena kok kena. Oke. Nah, oke. 1, 2, 3. Videonya ya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam berinovasi. Happy New Year.
Ya, ke Lumajang baru 2 hari yang lalu. Ya, saya baru datang dari Jawa Tengah. Jadi besok kita pergi Jawa Tengah lagi. Ada kakak di Wonogiri. Iya, mari. Makanan Jawa. Mari makan. Mari makan. Ya, sambil Rokok minggu depan tanggal berapa? Satu depannya lagi tanggal 13 kan ya. Tanggal 13 kita ada pastor itu apa namanya? Orang Dayak. Orang Chinese Dayak. Kalau mau bisa saya ini tim saya. Oh, bisa. Teman saya. Tanggal 13 kan 13 bukan hari Sabtu depan. Saya kurang kalau Sabtu depan. bukan Sabtu ini Sabtu depannya lagi. Oh, Sabtu depan. Ya coba saya atur ya nanti. Iya. 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 Soalnya Sabtu ini saya ada di Semarang sama Wonogiri. Oh. Nanti kan mereka berdua ngantar saya ke Bali. Hari Rabu saya terbang. Saya masih ada pelayanan, jadi belum saya tinggal. Iya, iya. Nanti saya kabari ya. Iya, kabarin. Kalau pastor mau dia ya ini apa namanya sudah lama juga dia kembali sudah juga. Oh, gitu ya. Tim kita itu harga. Iya, iya. Apa ya? Ya saya aturkan nanti. Ya, baik. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.